Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali mengadakan acara ini. Dalam kesempatan ini kita akan ngaji, ya. Kita akan belajar, kita akan membaca tafsir dari surat Ali Imran ayat 29 yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan marilah kita perhatikan ayat Allah berikut ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-29 di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir." Qul, ini khitabnya kepada Rasulullah SAW. Qul, katakanlah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Apabila kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian atau menampakkannya, ya'lamhu Allah, pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan dia, yakni Allah, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa apa yang disembunyikan oleh kalian, apa yang disembunyikan oleh kita semua, atau yang ditampakkan. Jadi kul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian. Tukhfu ini artinya tukinnuhul qulub, ya, apa yang disembunyikan dalam dada atau apa yang ditampakkan, ya, itu pasti diketahui oleh Allah. Al-sudur di sini yang diinginkan atau maksudnya adalah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah qulub, hati, ya. Jadi walladzi fis sudur huwa ma tukinnuhul qulub. Jadi apa yang ada di dada itu apa yang disembunyikan oleh apa? Oleh hati, ya. Wa ja'alahu fis suduri li'anna al-qulub fis sudur. Ya. Jadi Allah jadikan di dada karena hati itu adanya di mana? Di dada. Ya. Adanya di dada. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Artinya, maka, ya, tidak pernahkah mereka itu berjalan di bumi, ya, sehingga
hati mereka dapat memahami. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya, sehingga hati mereka dapat berakal. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga mereka dapat mendengar. Ya. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya pandangan itu tidaklah buta, ya. Pandangan mereka tidak buta. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Ini menunjukkan bahwa hati itu ada di mana? Ada di dada, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah pasti mengetahui, ya. Dan Allah menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Khatamal ayata bi bayani umumi qudratihi. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menjelaskan tentang keumuman kuasanya Allah. Isyaratun ila anna Allah Ta'ala qad wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luas. Wa qudratan, dan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup segala sesuatu. Ya. Wa annahu qadirun 'alal intiqami minkum fima idza akhfaytum ma la yarda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup, ya, mengadab kalian, membalas tentunya perbuatan yang tidak Allah ridai. Walakin li hikmatihi qad yuakhir atau yuakhir, ya, atau di sini qad yuakhirul intiqam. Akan tetapi karena hikmahnya kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan azab. Ya. Nah, ayat yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, wujubu iblaghin nasi bi ilmillahi ta'ala bima fi sudurihim. Wajib menyampaikan kepada manusia tentang ilmu Allah. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada manusia. Nah, kita sampaikan bahwa ilmu Allah itu luas, sampai yang ada di dada manusia tahu. Sampai apa yang di hati kita itu Allah tahu. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Ya, katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian, maksudnya yang di hati, ya, atau menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal ini agar kita semua tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui. Sampai di hati kita, apa yang kita sembunyikan di hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya, ini yang pertama. Faedah yang kedua adalah umumu ilmillahi azza wa jal bima akhfahu al-insan wa ma abdahu. Jadi keumuman ilmu Allah azza wa jal, ya, terhadap apa yang disembunyikan oleh manusia dan apa yang ditampakkan oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga ini sesuatu hal yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ingin menyampaikan, ya, apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tentang hakikat akal itu ada di mana. Ya. Di kata beliau nomor 3 ini, annal aqla fil qalbi. Akal itu ada di hati. Ya. Wat tadbiru fil qalb wal iradatu fil qalb. Tadbir, ya, pengaturan, dan irada, keinginan, itu ada di hati. Dasarnya ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu." Katakanlah
jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian atau apa yang kalian tampakkan. Allah mengetahui. Nah, beliau berkata, wa hadhil mas'alatu ikhtalafa fiha ahlul kalam. Masalah ini ada perbedaan yang diperselisihkan oleh ahlul kalam ya. Yakni masalah halil aqlu fil qalbi aw fid dimag. Permasalahan apakah akal itu ada di hati atau di dimag, di kepala, di otak kepala ya. Ini permasalahan yang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini tentunya. Dan Syekh Utsaimin menyampaikan demikian. Dan beliau berkata, walakin man ta'ammala al-ayatil qur'aniyyata wal ahaditsan nabawiyyata wajada anna al-aqla fil qalb. Akan tetapi orang yang memperhatikan, kalimatnya ta'ammal ya, berta'ammul. Jadi orang yang berta'ammul, memperhatikan benar-benar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, dia akan mendapati bahwa akal itu adanya di hati. Ya. Nah, kita perhatikan penjelasannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Had ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka ya, sehingga hati mereka ya, bisa memahami, dapat berakal. Di sini Allah gunakan kalimat fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Lihat ya, qulub ya'qiluna biha. Ya, jadi hati dan akal. Ya. Nah, fa innaha aw adhanun yasma'una biha, atau yakni telinga mereka mendengar ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya mata mereka itu tidak buta, akan tetapi yang buta itu hati-hati yang ada di mana? Yang ada di dada. Nah, kita perhatikan perkataan Syekh. Kata beliau, wa hadhil ayatu nassun sarihun ala anna al-aqla fil qalb wa nassun sarihun ala annahu laysa al-muradu bil aqli al-quwwatul ma'nawiyyah allati fil mukh. Jadi ayat ini merupakan nas yang tegas bahwa akal itu ada di hati. Begitu juga merupakan nas yang tegas ya, bahwa annahu laisal murad bil aql, bahwa akal ya, bahwa yang tidak dimaksudkan dengan akal itu al quwwatul ma'nawiyah, kekuatan ma'nawi yang ada di mukh ya. Yang ada di mana? Yang ada di otak kepala ya. Wa innamal muradu bil qalb al-qalbul hakiki. Dan yang dimaksud dengan hati di sini hati yang memang hati yang hakiki ya. Yakni apa? Qit'atul lahm allati fi sadr. Yani daging yang ada di mana? Yang ada di dada ya. Wa lihadza qala, oleh karena ini Allah berfirman allati fis sudur, yang ada di mana? Yang ada di dada ya. Wal khaliqu a'lamu bima khalaq. Tentunya sang pencipta lebih tahu ciptaannya. Wal khaliqu a'lamu bima khalaq. Jadi Allah lebih mengetahui daripada kita semua. Allah menciptakan kita, menciptakan jasad ya, dari kepala sampai kaki ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa
Akal itu adanya di mana? Di hati, ya. Walakin ad-dimagh la syakka anna lahu ta'tsiran. Kata beliau, akan tetapi la syak, tidak diragukan lagi bahwa ad-dimagh, ya, di otak kepala ini, ya, itu memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh. Lianna ad-dimagh yatasawwaru asy-syai' wa yartibuhu wa yujahizuhu thumma yursiluhu ila al-qalb. Karena yang di kepala ini dia menangkap sesuatu, menggambarkan sesuatu, kemudian menyusunnya, kemudian dikirim ke hati, dikirim ke hati. Kemudian dia menunggu perintah, yantazirul awamir. Summa yusdirul qalbu al-awamir al-mukh. Kemudian hati memerintahkan dengan beberapa perintah ke akal, ya, ke otak. Jadi mengirimkan beberapa awamir, perintah ke otak. Wal mukh yuwajjihul awamir ila jawarih. Jadi yang otak ini memerintahkan apa? Perintah-perintah, ya, ke jawarih, ya, ke jawarih, ke anggota tubuh, ya. Nah, jadi perbuatan itu seperti itu, ya, apa yang keluar dari lisan kita, kemudian perbuatan kita itu, ya, dari pengaruh yang tadi disebutkan tadi, ya. Walihadza qala an-nabi alaihi salatu wasalam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal apa? Segumpal daging. Ya. Kalau dia baik, maka jasad akan baik. Kalau dia rusak, maka jasad akan rusak. Ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Ketahuilah dia adalah hati. Ya. Nah, jadi hati ini, jadi sumbernya itu di hati, ya. Disebutkan sama Syekh, ya. Sumbernya di hati. Jadi sebagaimana disampaikan di sini, ya. Dari sini kita mengetahui bahwa akal itu ada di hati, ya, akal itu ada di hati. Nah, dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa amma mashtahara indal atibba al-ana anna al-qalba midkhatun faqat, kata beliau, ya, midkhatun yusaffid dam wa yursil wa yastaqbilu ad-dam al-fasid wa yunadhifuhu wa yursiluhu ila al-uruqi wasyarayin, fa hadha laysa bisahih. Jadi apa yang masyhur, ya, menurut para dokter sekarang, bahwa hati itu hanya sebagai apa, ya, sebagai semacam filter, ya, jasad untuk memfilter dan memompa, ya, memompa dan memfilter apa namanya, darah, ya. Jadi membersihkan darah, kemudian disebarkan di tubuh, ya. Kemudian dia nerima darah yang rusak, kemudian difilter lagi, dibersihkan, ya. Kalau hanya ini saja, kata beliau, fa hadza laysa bisahih. Ya, ini tidak benar. Tentunya hati sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, selain disebutkan ini adalah tempat apa? Tempat akal. Hati itu tempat akal, dan kita yakni percaya dengan apa yang, dan yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentunya. Kemudian beliau berkata, nuwafiquhum ala anna lid-dimaghi ta'tsiran. Nah, kita juga sependapat ya, bahwa dimag, ya, yang di kepala ini ada pengaruh, ada pengaruhnya. Otak kepala ada pengaruhnya, ya. Tetapi, ya, dia menerima apa yang ada di hati, artinya seluruh perintah hati itu, ya, diterima oleh apa? Otak dulu. Dia menunggu, ya. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin, wa yantazirul awamir, ya, yantaziru al awamir, ya. Kemudian hati baru, yakni memerintah dan melarang, memerintah dan melarang, gitu. Dan otak kepala ada pengaruhnya tentunya. Baik.
Ini faedah. Ya. Yang ketiga bahwa akal itu di hati. Annal aql fil qalb. Ya. Kemudian tadbir, ya. Kemudian keinginan, ya. Itu juga di hati. Ya. Kemudian direspon oleh otak yang ada di kepala ini. Kemudian timbullah amalan anggota badan kita ini. Berikutnya, faedah berikutnya yang keempat. Bismillah. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. Di ayat ini ada bantahan terhadap kaum Jabriyah ya, yang berkata bahwa manusia itu mujbar ala amalihi. Manusia ini tidak punya iradah, nggak punya kehendak. Ya, mereka mengatakan bahwa manusia itu seperti karisha fi mahabbatir rih, ya. Seperti bulu ya yang diterbangkan oleh angin ke sana kemari, dia nggak punya kehendak ya. Nah, ini bantahan, ayat ini membantah mereka, kelompok yang menyimpang ya. Manusia punya kehendak ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan fi'il kepada manusia di sini. Sebagaimana firman-Nya in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ya. Jadi menyembunyikan disandarkan kepada kalian, kepada manusia ya. Jadi manusia ini punya kehendak, in tukhfu, kemudian in tubdu, atau apa yang kalian tampakkan. Kalian menyembunyikan sesuatu atau kalian tampakkan ini, kan ini kembali kepada apa? Kepada fi'il. Dan fi'il ini dikembalikan kepada yakni hamba. Berarti menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak. Ya. Baik. Berikutnya, faedah berikutnya, annallaha muhitun bikulli syai'. Yang kelima ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala annallaha muhitun bikulli syai'in ilma. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan dasar firman-Nya in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ya, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian dan apa yang kalian tampakkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yakhfa 'alaihi syai'un mimma fi nafsil insan. Tidak tersembunyi bagi Allah apa yang ada pada diri manusia. Bal zid 'ala dzalik annahu ya'lam ma lam yuhaddits bihi al-insanu nafsah. Bahkan bisa ditambahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengetahui hal yang belum dinyatakan oleh manusia pada dirinya sendiri bahkan. Ya. Bi annahu sayuhadditsu bihi nafsah. Bahwa dia akan menyampaikannya kepada dirinya sendiri fil waqti wal makanil muayyan, di tempat dan waktu tertentu, di waktu dan tempat tertentu. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, mengetahui apa yang ada di diri kita. Bahkan apa yang belum kita ucapkan juga Allah tahu. Ya, subhanallah. Nah, faedah yang ke-6 berikutnya adalah at-tahdhiru min an yusirra al-insanu fi nafsihi ma la yardullah. Nah, ini faedah bagus sekali. Ya. Jadi ayat ini memberikan tahdzir, yakni peringatan ya. Peringatan apa? Ini jangan sampai manusia ini menyembunyikan dalam dirinya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, Allah peringatkan itu. Ya. Lianna Allah innama akhbarana an ilmihi bidzalika tahdhiran lana min an nukhfiya fi sudurina ma la yarda. Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang ilmunya Allah, ya, tentang ilmunya Allah tentang hal tersebut, ya, dalam rangka memberikan peringatan kepada kita dari menyembunyikan sesuatu pada diri kita, sesuatu itu yang mendatangkan murka Allah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Jadi apa yang ada di dada kita itu Allah tahu. Ya. Kemudian yang ke-7,
adalah umumu ilmillahi fi qawlihi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tentang keumuman ilmu Allah di dalam firman Allah, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Wal ayatu fil ilmi mutanawwi'ah. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu Allah ini beragam. Ya. Taratan takunu mujmalah wa taratan takunu mufassalah wa taratan takunu fima yata'allaqu bi fi'lil insan wa taratan takunu fima yata'allaqu bi fi'lillahi azza wa jalla. Kadang global, kadang ayatnya terperinci, kadang ayatnya terkait dengan perbuatan manusia, kadang ayatnya terkait dengan fi'lillah, ya, perbuatan Allah. Lianna sifat al-ilmi mata amana biha al-insan awjaba lahu dhalika amrain. Ya. Sifat ilmu ketika manusia itu beriman tentang sifat ini, maka mewajibkan padanya dua perkara. Yang pertama, al-hurubu min ma'siyatillah. Fala yajiduhu Allah azza wa jalla haitsu naha. Ya. Yang pertama, lari dari maksiat, memaksiati Allah. Ya. Jangan sampai Allah melihat dia, ya, melihat manusia, melihat kita, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ar-raghbah fi ta'atillahi fala yafqiduhu haitsu amarahu li'annahu yu'minu bi anna Allah ta'ala ya'lamu. Jadi ada raghbah, ini motivasi, ya, kecintaan, kesenangan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah perintahkan dengan perintah, dia lakukan. Ya, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ini ya. Jadi tentang ilmu Allah ini, ya, menjadikan seseorang bisa lari dari bermaksiat, ya, lari, dia meninggalkan maksiat karena Allah tahu, dia nggak mau Allah melihat dirinya dalam keadaan maksiat. Yang kedua adalah suka, cinta, semangat untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sholat dia tahu Allah melihat dan Allah kasih pahala, gitu ya. Ketika baca Quran dia ingat bahwa Allah melihatnya dan Allah mendengar tentunya, ya. Kemudian dia pun dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah isbatu as-samawati wa annaha jam'un. Ya. Jadi ayat ini menetapkan tentang langit, ya. Langit itu jamak. Jadi tidak satu lapis, ya. Wa qad sharaha Allahu fi kitabihi annaha sab'un. Dan Allah telah menyebutkan dengan tegas bahwa langit itu 7 lapis. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun 86, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim." Katakanlah siapa Rabbnya langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang agung. Surat Al-Mu'minun ayat 86. Ini menunjukkan bahwa langit itu 7. Ya, 7 lapis. Wa ammal ard fa innaha ta'ti mufrada wa lam ta'ti fil Qur'ani majmu'ah. ولكن جاءت في السنة مجموعة وفي القرآن إشارة إلى أنها 7 في قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدد كما نقول سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك يعني عدد خلقه. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa langit itu 7. Ya. Kemudian wa amal ard, adapun bumi di Al-Qur'an, ya, bentuknya dengan mufradah. Ya. Allah menjelaskan dengan kata tunggal, ya. Dan di Al-Qur'an bumi tidak disebutkan berlapis-lapis atau jamak, ya. Tetapi di sunnah disebutkan. Dan perlu diketahui bahwa sunnah juga merupakan wahyu dari Allah. Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di sunnah itu dijelaskan tentang bumi juga berlapis-lapis.
Ya. Di dalam Al-Quran ada isyarat bahwa Syekh Utsaimin menyebutkan ada isyarat. Jadi tidak secara tegas ya. Jadi isyarat bahwa langit itu 7. Dalam firman Allah Ta'ala surat Talaq 12. At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Allah telah menciptakan langit itu 7 lapis. Dan dari bumi juga seperti itu. Ini isyarat bahwa bumi juga 7 lapis. Ya. Di sini kemisalannya ini bukan dari sisi kaifiyah. Ya. Jadi lazima an takuna al-mithliyah fil adad. Jadi mithliyahnya dari sisi jumlah. Ya, dari sisi adat, dari sisi jumlah. Wa minal ardi mithlahun. Wa minal ardi mithlahun. Kemudian yang ke-9, ikhwati fillah, faedah yang ke-9, itsbatu qudratillahi azza wa jal. Ayat ini menetapkan tentang kuasanya Allah azza wa jal. Allah Maha mampu dan menunjukkan tentang keumuman kudratillah azza wa jal. Allah berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu umum. Ya. Jadi umumu hadhil qudrah ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, ini faedah yang sangat bagus sekali ya dan sangat bermanfaat buat kita semua untuk menambah keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita tentang hal ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, irsyadul insani ila an yata'allaqa bi rabbih. Ayat ini membimbing manusia untuk apa? Untuk ta'alluq selalu bergantung kepada Rabb-nya. Ya. Mengaitkan dirinya kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menggantungkan diri kepada Rabb-nya. Kenapa? Li'annaka mata 'alimta anna Allah 'ala kulli syai'in qadir fa innahu lam yamna'ka mani' min an taltaji'a ilaihi subhanahu wa ta'ala bi su'ali ma turid. Ya. Karena jika engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, mampu untuk melakukan segala sesuatu, maka ya tidak akan ada yang menghalangimu ya dari engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta apa yang kau inginkan. Tidak ada. Tidak ada yang menghalangi. Jadi kita minta pada Allah apa yang kita inginkan. Ya. Jadi yakin bahwa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu ya, maka minta pada Allah. Allah pasti dan kuasa bisa mewujudkannya. Ya. Ini keyakinan yang harus diperhatikan dan diisi hati kita dengan keyakinan ini. Ya. Jadi la yastab'id syai'an. Ya. Jadi jangan memustahilkan sesuatu bagi Allah. Ya. Bagi Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu ya. Walihada qala Allah Ta'ala munabbihan ala hadzal amr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman memberikan tanbih ya tentang perkara ini. Jadi Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu yang kita merasa jauh ya kemungkinan bisa enggaknya gitu. Allah mampu. Allah mampu ya. Di antaranya adalah ketika Allah berbicara atau berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. Perhatikan. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kasih sayang di antara kalian dan orang-orang yang kalian musuhi. Ya. Nah, Syekh berkata, wa ma'lum annal adawata bainal mu'minina wal kafirina amrun tsabit. Sesuatu hal yang maklum, permusuhan antara orang-orang beriman dan orang kafir itu sesuatu yang sabit, ya perkara yang sabit. Wa annal insana qad yastab'idu an yaj'ala Allahu fi qalbihi mawaddatan li hadzal kafir. Ada seseorang mungkin terkadang dia yastab'id, ya menganggap jauh gitu ya. Allah itu bisa
menjadikan di hatinya ada kecintaan kepada orang tersebut yang dia musuhi dari orang kafir ini. Maka Allah berfirman, wallahu qadir, wallahu ala, wallahu ghafur rahim. Allah maha mampu, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi qadir, Allah mampu itu maksudnya apa? Binisbati li taqlibil qulub. Ya, untuk mengubah hati, merubah hati, ya, mengubah hati. Membolak-balikan hati Allah mampu. Ya, yang asalnya diungkar, diubah sama Allah Subhanahu wa taala jadi beriman. Allah mampu, ya. Ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Yani bi an yuyassira haula'il kuffar ilal Islam. Caranya dengan Allah memudahkan orang-orang kafir itu masuk Islam. Fayaghfiru lahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa qad waqa'a, dan ini telah terjadi. Fa innahu aslama 'amal fathi wa qabla 'amal fathi ummatun minal kuffar. Ya. Telah terjadi hal ini sebelum hari Fathu Mekah, ya, dan setelah Fathu Mekah banyak yang masuk Islam, ya, ummah minal kufar, dari orang-orang kafir. Wasaratil adawatu fi qulubil mu'minin lahum mawaddah, sehingga apa, otomatis kan, jadi permusuhan yang ada di hati itu berubah jadi apa, cinta, kasih sayang antara orang mukmin dan orang kafir. Jadi ketika orang itu masuk Islam, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin cinta kepada saudaranya itu yang masuk Islam, yang awalnya kafir. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Makanya Allah berfirman, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Ini salah satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Jadi Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini yang harus kita ingat, ya, dan ini faedah yang bisa kita baca, mudah-mudahan manfaat. Dan saya kembalikan kepada Akh Ari. Barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Faisal di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mendoakan orang kafir agar murah rezekinya serta disehatkan badannya? Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, barakallahu fik. Nah, ahsan antum berdoa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia dulu. Ya, agar masuk Islam, ya, dan antum dakwahi, ya. Itu yang lebih bagus, ya, karena itu yang lebih apa, lebih bermanfaat buat dia di dunia dan di akhiratnya. Baik. Kalau mendoakan hanya dia untuk sehat, dimudahkan, itu urusan dunia, ya, dan Allah kasih, ya. Tapi yang harus kita perhatikan sebagai orang Islam yang sayang kepada manusia tentunya, ya, para nabi kenapa berdakwah untuk mendakwahi manusia? Ya, karena nabi itu orang yang paling sayang kepada manusia sebenarnya. Para dai itu orang yang paling sayang kepada manusia, agar mereka tidak disiksa di akhirat kelak. Karena kalau ingkar itu disiksa, ancamannya kan. Makanya yang antum harus doakan adalah yang pertama kali masalah doa tentang agar masuk Islam, agar mendapatkan hidayah. Ini yang paling penting. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Wa fik barakallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Kami bacakan dari pesan singkat, Ustaz, dari Abdullah di Jakarta yang bertanya. Nah, Ustadz, kebanyakan masyarakat sekarang ini lebih percaya bahwasanya kemakmuran, kesuksesan itu apabila kita benar-benar berjuang, percaya pada diri sendiri, dan memiliki harta, sehingga harta tersebut akan memudahkan kita. Sehingga rasa ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kurang dan percayanya sangat kurang. Iya. Nah, apalagi anak-anak sekarang ini, Ustadz, yang memang tidak mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari orang tuanya dengan baik masalah agama. Iya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan dan sebenarnya ta'liq yang bagus sebenarnya. Ini berhubungan dengan as-siqah bin nafs, ya, ini percaya diri, ya.
Ada prinsip yang berbeda antara cara pandang orang Barat, ya, cara atau pandang orang kafir dengan cara pandang orang Islam, ya. Jadi kepedean itu nggak boleh, ya. Maksudnya maksud kepedean begini, maksudnya percaya dengan diri tapi lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tercela dan itu tidak boleh. Yaitu tauhidnya kurang. Ya. Adapun Islam, ya, kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW selalu apa? Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berusaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha. Tetapi kita selalu mengaitkan dan menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ya, ini yang berbeda antara orang Islam dengan siapa? Dengan orang kafir atau orang Barat. Makanya dalam tulisan-tulisan mereka, ya, di buku-buku itu, atau orang Islam yang terpengaruh dan gaya pikir mereka, ya, belajar ini pasti bisa, gitu, pasti bisa. Belajar bahasa Arab 6 hari pasti bisa, gitu kan? Atau belajar ini pasti dalam 20 jam pasti bisa, ya, kalimat pasti dan seterusnya. Tidak ada insya Allahnya. Ini berbeda. Ya, kita umat Islam, ya, itu dikaitkan dengan hal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah, misalkan, gitu, ya. Kenapa di insya Allah? Insya Allah itu adalah sesuatu, ya, yang kita kaitkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ucapan insya Allah itu sebenarnya untuk mempermudah usaha kita. Ya kan? Ya, untuk mempermudah usaha kita dan mempermudah pekerjaan kita dan aktivitas kita. Ya. Makanya kalau kita misalkan diminta sesuatu atau berjanji atau apalah, ya. Misalkan ada Mas Ari datang ke Ana, Ustaz, nanti bisa enggak datang misalkan dalam acara Ana. Ya, Ana mau adakan acara tentulah misalkan, ya, walimah atau apa. Kemudian kita ucapkan apa? Insya Allah. Nah, sebagian orang awam mengatakan, kok insya Allah, gitu, ya. Jangan insya Allah. Lah, gimana ceritanya? Justru Nabi menghabarkan tentang peristiwa Nabi Sulaiman tuh, yang di malam hari dia menggauli istri-istrinya yang jumlahnya banyak itu, tapi lupa mengucapkan insya Allah. Ya kan? Dia inginkan dari menggauli istrinya lahir anak-anak yang semuanya apa? Menjadi pejuang, ya, mujahid fisabilillah. Tapi lupa mengucapkan insya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau dia mengucapkan insya Allah, Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya lahir anak yang semua jadi mujahid, fursan, ya, pejuang Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak mengucapkan insya Allah, cuma ada satu yang hamil dan lahir pun tidak sempurna anaknya, tidak sempurna. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwa ucapan insya Allah itu apa? Akan mempermudah aktivitas usaha dan kita, kan gitu. Jadi beda cara pandang orang Islam dengan orang Barat, ya, atau dengan orang kafir, ya. Jadi percaya diri ada, tapi jangan berlebihan. Berlebihannya itu sampai lupa Allah, ya. Nah, gitu. Jadi kadang sik binafsik, gitu, ya, sekarang itu. Ya, percaya diri saja, gitu. Percaya diri saja. Gantungkan dirimu kepada Allah. Usaha-usaha. Ya, makanya ketika Maryam lagi sakit, mau melahirkan, ya, mau hamil besar, mau melahirkan, kan gitu. Ya, dia mau makan, lapar. Ya, ada usaha yang dilakukan sama Maryam. Ada usaha. Ini menunjukkan ada perintah usaha untuk beraktivitas, bekerja. Ya. Nah, Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Goyang itu pohon korma itu, ya kan? Ini saya akan berjatuhan rutaban janiyya. Rutab itu korma muda yang masya Allah masih mengkel enak, gitu, kan? Segar. Itu bisa bayangkan korma yang besar digoyangkan oleh wanita yang lemah, yang sedang hamil, ya.
itu bisa berjatuhan rutobnya juga, bukan korma matangnya kan, bukan, maksudnya korma yang masih muda-muda gitu ya. Ini ada banyak sekali hal yang bisa kita ambil faedahnya di sini kan, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu berusaha gitu, walaupun sedikit, dan percaya, tapi ingat selalu gantungan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan berarti kita ini menggantungkan diri kita pada Allah, mengaitkan segala sesuatu kepada Allah, itu kita juga tidak ada usaha, tidak. Kita percaya ya, tapi ada batasnya dan seterusnya. Jadi umat Islam ya, kita sebagai hamba Allah ya, selalu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Seperti itu, dalam segala hal tidak akan lepas ya dari Allah ya. Hatta walaupun ini kedipan mata ini ya, kita butuh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita ini apa ya, bebas dari Allah Subhanahu wa taala, lepas dari Allah. Ini tidak. Orang Islam, hamba Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala selalu. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya dari saudara kita Andri di Bekasi, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan jiwa atau hati yang selalu muncul untuk berbuat kekufuran atau keburukan? Padahal udah selalu ditepis, kadang suka muncul kembali. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu, itu was-was ya. Obatnya seperti yang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wal yantahi. Ini kata Rasul. Artinya jangan gubris. Gitu. Jangan ikuti terus. Ya, udah selesai. Jadi itu obatnya. Minta perlindungan pada Allah, kemudian jangan ikuti bisikan-bisikan itu. Ya, karena itu was-was syaitan. Syaitan itu ingin membuat hambanya ini jadi was-was terus ya. Kemudian dengan was-was jadi ragu-ragu ya, kemudian jadi susah hidupnya ya. Jadi bahkan gila nanti. Jadi gila. Makanya selesaikan. Jangan pikirkan, jangan lanjutkan pikiran itu, sudah putus. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.